wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Coba dipimpin berdoa. Ayo Mbak Nafis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Kaulun. Kaulun kenapa? Sakit. Hari ini kita belajar apa anak-anak? Indonesia kaya raya. Kita tinggal di negara mana sih? Indonesia. Indonesia. Mengapa Indonesia disebut negara yang kaya? Pintar, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di materi Indonesiaku Kaya Raya. Baik, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui media PowerPoint berbasis Canva, peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan apa saja kekayaan alam yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui model project based learning dengan berbantuan media PowerPoint berbasis Canva, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia serta menyajikan hasilnya dalam bentuk proyek sederhana secara tepat dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyebutkan dampak pemanfaatan penggunaan sumber daya alam yang tidak bijak dengan benar. Sepertinya kok pada lemes sih. Ya, Bu. Biar semangat, yuk kita ice breaking dulu. Ayo anak-anak, silahkan berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita semangat dalam belajar. Ya, ayo berdiri semuanya, berdiri. Mbak, ayo. Ayo lebih semangat. Lambai. Di gulung-gulung, tangan di gulung-gulung, tangan di utak-utak, pinggul goyang-goyang. Nah, terima kasih. Seru bukan? Ayo duduk. Udah semangat, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam utama di Indonesia, jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia, dan dampak penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Pengertian sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah bahan-bahan atau benda yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa tadi sumber daya alam? Bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi berapa? 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui contohnya air, terus. Nah, yang tidak dapat diperbaharui contohnya
habis jika digunakan terus-menerus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam utama di Indonesia. Ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam hutan. Dari judulnya sumber daya alam hutan berarti berasal dari hutan. Sumber daya alam hutan dapat dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Kekayaan alam yang ada di hutan berupa apa? Yang terdapat di gambar kayu, rotan, dan getah. Selanjutnya yaitu sumber daya alam pertanian. Kalau pertanian letaknya di mana? Di sawah. Sumber daya alam pertanian yaitu semua hasil alam yang diperoleh dari kegiatan bercocok tanam dan beternak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa yang ada di gambar? Jagung, padi nanti akan menjadi beras merupakan kebutuhan pokok yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada tebu. Lanjut, ada sumber daya alam mineral. Sumber daya alam mineral adalah bahan tambang seperti emas, tembaga, batu bara, bauksit yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut, ada sumber daya alam kelautan. Sumber daya alam kelautan yaitu kekayaan alam yang terdapat di laut dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan alam laut apa saja ya? Ada di gambar apa itu? Ikan, terumbu karang, dan rumput laut. Kalian pernah makan ikan gak sih? Pernah. Berarti kalian memakan dari sumber daya alam kelautan. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari SDA. Tantangannya yaitu yang pertama adalah kerusakan hutan, karena hutan dibabat terus-menerus sehingga terjadi kerusakan. Akibatnya akan terjadi banjir, tanah longsor. Terus yang kedua yaitu pencemaran lingkungan. Yang ketiga kepunahan keanekaragaman hayati. Jika hewan-hewan terus dibunuh akan terjadi kepunahan sehingga ekosistem tidak seimbang. Lalu ada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang terakhir yaitu krisis air bersih dan energi. Solusinya yaitu pengelolaan berkelanjutan. Kalau hutan gundul, kita bisa melakukan kegiatan reboisasi, penanaman hutan kembali. Yang kedua yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, dalam melakukan kegiatan suatu hal, kita harus memikirkan dampaknya. Dan yang terakhir yaitu teknologi ramah lingkungan. Tidak boleh menggunakan kendaraan secara berlebihan. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki, biar sehat seperti itu. Gimana anak-anak, sudah paham tentang materi hari ini? Nah, kenapa Bu Guru membagi kalian menjadi berkelompok? Karena kalian akan mengerjakan proyek. Kalian tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya. Nah, di proyek ini kalian akan disuruh untuk membuat peta konsep tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, caranya gimana? Kalian tulis sumber daya alam apa, nanti kalian buat peta konsep apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Paham? Nah, ibu bagikan ya alfabetnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
Baik anak-anak, kalian bisa mengerjakan tugas kalian membuat peta konsep. Waktunya 5 menit. Nanti kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Selamat mengerjakan. Ada yang bingung? Sudah selesai anak-anak? Waktunya sudah habis? Sudah. Ibu ini ibu tunjuk atau kalian maju sendiri? Ayo kelompok 1 bisa mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah peta konsep tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sumber daya alam di Indonesia ini contohnya ada batu bara, timah, dan gas alam. Dan dari ketiga ini termasuk ke dalam sumber daya alam mineral. Terima kasih. Kasih applause untuk kelompok 1. Baik, dari semua kelompok yang sudah maju sangat bagus. Kalian sudah sangat paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kita akan mengulas pembelajaran pada hari ini. Tadi kita telah belajar apa anak-anak? Sumber daya alam yang ada di Indonesia dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Dan hayati. Hayati apa saja? Tumbuhan. Pokoknya ya hidup. Yang non hayati dari benda mati. Contohnya batu bara. Kemudian udang. Sudah paham semuanya? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Saya sangat berharap. Semoga besok kita tambah semangat lagi. Oke? Biar tambah semangat, Ibu kasih soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah untuk mengecek seberapa paham sih kalian tentang pembelajaran hari ini. Biar tambah semangat belajar. Kalau kalian tidak ada PR, pasti bermain. Saya tahu generasi kalian. Tidak sudah. Jadi nanti kalian mengerjakan soal evaluasi ini terdapat soal pilihan ganda. Nah ini soalnya dari materi yang kita pelajari tadi. Ibu harap kalian mengerjakan dengan jujur, dengan baik ya. Tetap semangat belajar. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena waktu sudah habis, kita akan say goodbye. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.